teman-teman, kita sekarang lagi di Puncak Jumbri nih. Betul sekali. Sekarang kita sedang bersama Pak Kepala Desa Piting, Pak Mesnianto ya Pak. Ya, selamat pagi Mbak. Pak, kita ini sekarang di mana sih Pak? Posisi kita ini sekarang secara umum di Bukit Jumbri, cuman tepatnya kita ini berada di sayap kanan Bukit Jumbri Mbak. Berarti bukan di puncaknya ya Pak? Bukan, kita di sana ya? kenapa saya katakan ini berada di sayap kanan Bukit Jumbri, karena Bukit Jumbri ini kan berada menyerupai seperti burung, jadi mereka punya sayap, jadi ada sayap kiri, ada sayap kanan. Nah, tepat kita ini adalah sayap kanan Bukit Jumbri, gitu. Bagus banget ya Pak? View-nya cukup bagus banget, makanya di sini sering di lokasi ngecamp juga. Ini lokasi ngecamp. Ketika sebelum corona memang sangat luar biasa, pengunjung itu mencapai camp itu sampai 20 sampai 30 peserta camp di sini, baik di sayap kanan maupun di sayap kiri Mbak. Kemudian kan datang corona, kita vakum 2 tahun. Ini mulai kita angkat Bukit Jumbri ini, destinasi wisata Bukit Jumbri ini benar-benar menjadi wisata, dan tentunya dapat dukungan dari pemerintah karena apa, kita terkendala dana. Dana desa ini kan kita nggak bisa untuk mengelola wisata Jumbri yang notabene sangat luas. Berapa tahu nggak Mbak luasnya? Nggak tahu Pak. Kurang lebih 60 hektar. 60 hektar terdiri dari milik masyarakat dan milik perhutani. Kalau analisa kami mungkin dalam 30% ini milik perhutani dan 70% itu milik masyarakat. Seperti itu Mbak. Cuma kan ini kayaknya di perbatasan ya Pak. Ini kalau untuk apa ya, geografinya itu gimana Pak? Iya Mbak, ini pinter sekali tanya. Desa-desanya. Iya, sebelah barat kita adalah perbatasan Desa Kepiar, dan sebelah utara kita Jawa Timur, Pak Grukir. Sebelah utara juga sama, karena melingkar DL. Pak Grukir ini melingkari Bukit Jumbri ini, letter L. Jadi sebelah utara wilayah Jawa Timur Pak Grukir, dan sebelah utara juga Pak Grukir Jawa Timur. Dan jarak antara puncak ke wilayah perbatasan ini kurang lebih, kalau kita arah utara paling 100 meter Mbak. Tapi kalau kita ke arah timur itu agak lebih jauh, kurang lebih ya 200 meter adalah. Berarti kita ini di tengah-tengah antara Jawa Tengah dan Jawa Timur ya Pak ya? Betul, itulah Mbak, akhirnya Bukit Jumbri mendapat tempat yang sangat strategis karena posisinya di perbatasan provinsi. Apalagi Mbak kalau pernah naik ke Puncak Jumbri, kita bisa melihat 7 kabupaten: Kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, Pacitan ya, Ponorogo, Madiun, Ngawi, pokoknya 7 kabupaten. Nanti pemirsa bisa ngitung sendiri. Oke, seperti itu. Kalau pintu masuknya Pak? Pintu masuk wisata Bukit Jumbri ini ada 4 Mbak. Pintu pertama itu di RT 1 RW 6 di Dusun Sumber. Pintu kedua di RT 3 RW 6 Dusun Sumber. Pintu ketiganya itu di akses dari Jawa Timur, yaitu di Pak Grukir. Tapi itu masih perbatasan ya Pak? Perbatasan. Jadi lokasi parkir di wilayah Jawa Timur dan kita di destinasi wisatanya. Kemudian pintu 4 di Turgo, Desa Kepiar. Wah, banyak sekali ya? Banyak, ada 4 pintu. Makanya kalau ada investor masuk ke wilayah kami yang selama ini kami tunggu-tunggu, ya harus membuat 4 wahana, 4 lokasi parkir. Dan itu tidak tertutup kemungkinan akan dibanjirin wisatawan bahkan dari mancanegara. Karena apa? Karena wisata Bukit Jumbri ini sudah mempunyai embrio yang sangat luar biasa. Pernah sehari malam minggu pengunjungnya itu sampai 700 sampai 800 orang loh Mbak. Dan itu dari mana-mana ya Pak? Dari mana-mana, betul. Ya? Dari Sukoharjo, dari Sukoharjo, kemudian dari timur itu Ponorogo, Madiun, Ngawi, justru sampai orang Surabaya datang ke sini. Hanya pengen tahu seperti apa sih Bukit Jumbri itu. Itu. Tapi emang bagus banget sih Pak, apalagi kalau pas musim dingin banyak kabut-kabutnya ya. Betul, kabutnya justru sampai ke bawah-bawah itu Mbak, sampai ke kampung-kampung. Mbak tahu nggak sebenarnya apa itu Jumbri? Nggak tahu. Nah, mau tahu nggak? Boleh. Boleh. Jumbri mempunyai legendaris histori, sejarah. Tapi sejarah ini fiksi ya Mbak, dongeng. Dongeng artinya belum bisa dibuktikan dengan kenyataan. Jadi menurut kata leluhur kita atau nenek moyang kita,
Cumbri ini berasal kata dari cokmri. Nah, Apa itu Pak Cok? cokmri itu pencokannya manuk beri. Manuk beri itu adalah sebenarnya itu lambang Garuda, Mbak, menurut orang Jawa. Burung beri itu sebenarnya burung Garuda. Kemudian kenapa dikatakan atau disebut sekarang itu cumbri kan gitu. Terus sebenarnya asal kata dari cokmri, pencokannya manuk beri. Nah, kemudian di tengah-tengah tebing cumbri ini dulu ada pohon petung, Mbak. Pohon petung itu buat hinggapnya burung beri. Setiap dari mana-mana dia tuh selalu hinggap di bambu petung, adanya di sini nih di tengah-tengah tebing. Itu namanya burung beri. Kemudian non katanya nenek moyang kita dan leluhur kita dulu di sawah namanya sawah Mbawak, posisinya dekat Karang Tengah. Itu juga ada sampai sekarang disakralkan itu, Mbak. Setiap mau labuh itu pasti di sana itu ada ritual ya, berdupa para petani. Itu artinya untuk memperingati pada saat itu memang petani sedang diserang hama tikus, yang mana tikus-tikus tersebut mempunyai raja namanya Raja Tikus Jinodo. Kemudian mungkin burung beri ini mempunyai rasa kasihan terhadap petani yang tadinya ingin menolong para petani. Nah, akhirnya memakan korban di situ burung beri itu. Korbannya apa? Korbannya orang yang sedang menggaru di sawah dengan 2 kerbau. Seperti itu. Karena tikus Jinodo terancam nyawanya dengan burung beri, tikus Jinodo itu tahu kalau mau diserang oleh burung beri, kemudian mendekat ke orang yang sedang membaca garu tadi. Kemudian ketika burung beri mengambil tikus Jinodo, raja tikus yang mengganggu petani tersebut, akhirnya dia ngeles, akhirnya yang kena petaninya sama 2 ekor kerbau. Itulah. Maka itu terus di sini dulu ada pertapa juga. Saya nggak tahu pertapa itu dulu namanya siapa, karena nenek moyang kita, leluhur kita sudah lupa. Kalau ada sampai menemui zaman atau situasi yang rame, ini akan dinamakan Bukit Cumbri atau Gunung Cumbri, yang asal kata dari beri tadi itu, Mbak. Seru kan? Makanya para pemirsa seluruh Indonesia ataupun di luar negeri, Hong Kong, Taiwan dan lain-lain, biar tahu sejarahnya ini, Mbak. Betul nggak? Ya. Menarik sekali ya Pak. Betul, ya. itu. Kita ulik lagi makin panjang nih. Betul. Tapi ini yang paling favorit tempatnya buat camp itu di sini ya Pak ya. Betul. Mbak nggak tanya mana saja sih desa Miting itu yang punya potensi lokasi-lokasi wisata? Bukan hanya Cumbri, Mbak, masih banyak lokasi yang mempunyai potensi untuk wisata. Mana lagi Pak? Oke, mau tahu kan? Iya. Satu di sini di kaki gunung tepat ini ada namanya wisata spiritual Batu Kenong. Itu apa Pak? Itu ada tapak tilasnya Batu Kenong. Itu menurut nenek moyang leluhur kita juga di situ tuh ada semacam penunggunya gitu, Mbak. Sukanya dengan gamel-gamelan gitu, karena di situ ada simbol Batu Kenongnya. Itu tapak tilasnya dan peninggalannya. Itu produktif dan layak dibuat untuk wisata spiritual. Berarti selain Cumbri nanti next Wah, itu ya Pak. ada ya? wisata spiritual Kenong ya. Batu Kenong. Jadi nggak hanya ke puncak Cumbri semata-mata untuk ngecamp, tapi bisa juga berkunjung di Batu Kenong. Oke, berarti wisata bisa spiritual. satu paket ya Pak. Betul. Sekali jalan bisa kemana-mana. Luar biasa. Mau tahu lagi? Mana lagi Pak? Ada ribuan lele ajaib. Di desa Letaknya di Desa Miting, Dusun Jatisari. Ini semua orang nggak aneh lagi kalau di Miting itu ada ribuan lele ajaib yang notabene-nya sudah juga banyak dikunjungin orang. banyak bisnis-bisnisnya ya Pak ya Di situ ada mitos bahwa orang yang datang ke situ tidak boleh mengambil lelenya dan tidak boleh membawa untuk dimasak atau dimakan, karena itu pernah kejadian pada zaman dulu yang pernah melaksanakan pelanggaran seperti itu, korbannya nyawa. Seperti itu, luar biasa. Dan ini sangat dipercaya oleh masyarakat sekitar situ. Kalau ada pengunjung datang ke situ, warga sekitar situ memberikan himbauan bahwa itu hanya cukup dilihat, tidak boleh diambil dan tidak boleh dibawa pulang. Seperti itu, Mbak. Luar biasa kan? salah satu aturan untuk wisata di sini harus menghormati adat istiadat. Betul, tradisi budaya harus kita junjung tinggi. Luar biasa. Terima kasih. Oke, Pak ya, oke, atas Mbak.
informasinya sangat informatif sekali. Semoga wisata Cundri ini semakin berkembang, wisata-wisata lain semakin berkembang, dan wisatawan tidak hanya memiliki satu pilihan saja buat ngecamp aja, nanti bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Luar biasa. Betul. Terima kasih ya Pak. Oke, ya, terima kasih Mbak. Iya. Keren sekali ini Pak view-nya. View-nya luar biasa ya. Kalau malam hari apalagi, weh mantep. Malam hari banyak ini lampu-lampu, ada klip-klip gitu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih ya Pak. Oke.